Kalau ku sebut Danau Toba, yakin kali aku, abang kakak dari seluruh dunia pun dah tahu. Ini danau paling besar se-Asia Tenggara. Luas, dalam pula. Alamak, ditengok dari sudut manapun tetap cantik dia. Kenalkan, aku Yesi Lovita. Ini tempat favorit aku. Kalau sedang libur kuliah, ku sempatkanlah datang kemari. Cuci mata. Danau Toba tadinya adalah kawah yang terbentuk karena letusan Gunung Toba Purba 74.000 tahun yang lalu. Magma gunungnya lalu membentuk pulau vulkanik di tengah danau. Pulau itu dinamakan Samosir. Kalau sudah sampai di Parapat, nggak lengkap kalau nggak nyebrang ke Samosir. Dari Parapat ada banyak alternatif penyeberangan. Naik kapal penumpang macam aku ini cuma bayar 8.000 perak ajanya. Waktunya kira-kira setengah jam. Nggak terasa itu. Yang bawa mobil bisa naik kapal feri. Kira-kira 100.000 lah ongkosnya. Udah bisa muter-muter Pulau Samosir. Horas, inilah pulau tempat awal mula orang Batak. Biar pulau kecil, di tengah danau pula, tapi orang Batak itu cinta sama kampung halaman dan bangga dengan budayanya. Makanya jangan heran kalau masih kecil-kecil di sini banyak yang udah pandai kali mainkan lagu-lagu Batak, lengkap dengan alat musik khasnya. Orkes musik khas Batak yang lagi dimainkan ini namanya Gudang Hasapi. Dimainkan dari banyak alat musik, ada seruling, serune etek, kerantung, kecapi, hese, ogung, dan odap. Kalau dimainkan sama-sama suaranya, keluar dia nada-nada yang buat semangat. Ini dia yang buat beda musik Batak sama musik daerah lain. Semangat kali dia. Goyang dibuatnya badan ini, jadi pengen menortor. Kalau main ke Samosir, ini tempat yang nggak boleh dilewatkan. Ya namanya turis kalau ke Samosir pasti singgah dia di Tomok buat beli oleh-oleh. Memang surganya belanja buat tangan di sini. Kakak tengok, sepanjang jalan ini isinya kedai oleh-oleh semua. Seneng kali aku nengoknya. Ulos atau kain tenun khas Batak itu udah pasti ada. Ini yang biasa dicari turis. Katanya biar jadi kenangan kalau udah pernah main ke Toba. Ada lagi pernak-pernik, ukiran kayu, souvenir, macem-macem lah. Semuanya hasil karya masyarakat lokal. Harganya ya pandai-pandai kakak nawar lah sama yang jual. Biar sama-sama enak ya kan? Udah puas nengok Danau Toba, pulanglah aku. Kampung aku nggak jauh dari Danau Toba. Namanya Pematang Siantar. Kakak sebut Siantar aja, udah taunya semua orang. Kami orang Siantar ini punya sebutan lagi. Namanya Siantar Men. Udah sampai Siantar, jangan lupa kita kulineran. Yuklah,
Ku ajak ke warung mie sop paling enak di Siantar. Mie sop itu kalau ditengok sekilas mirip dia kayak soto. Tapi rasa, beda lah. Ini mie dicampur suiran ayam. Dan yang buat nikmat itu kuahnya ini. Kuah sop dengan rempah-rempah yang kuat khas Sumatera. Oh ya, cicipi juga kawannya mie sop ini, sate kerang. Makan langsung, jangan tunggu sampai dingin kuahnya. Surga kuliner kali memang kampung aku ini. Dan makan apa aja pun jadi lengkap kalau minumnya soda bada. Ini minuman legendaris kami. Udah cocok lidah kami sama rasanya. Seger-seger kayak mana gitu. Penasaran kan gimana buat soda bada ini? Dan serunya keliling Siantar naik becak zaman kolonial. Tunggu ya. Yang namanya becak motor, kurasa udah ada di mana-mana. Tapi becak motor kami beda lah. Lebih gagah dia ditengok. Motornya nggak sembarang motor pula, punya nilai sejarah yang tinggi. Becak kami pakai motor BSA, Birmingham Small Arm buatan Inggris. Kok bisa pula motor Inggris sampai sini di zaman Belanda? Kayak gini sejarahnya. Waktu tahun 1946, gak lama setelah kita merdeka, Belanda mau rebut kembali Indonesia dari Jepang. Minta bantuan lah dia sama sekutunya Inggris. Dibawalah sama Inggris kendaraan buat perang. Salah satunya ya BSA ini. Pas Belanda berhasil kita usir dari sini, berseraklah semua barang-barang mereka, termasuk motor-motor perang. Kami utak-atik dan akhirnya bisa kami pakai sendiri. Jadilah BSA ini kendaraan bermotor pertama di Siantar. Jauh lebih cepat dia jalan ketimbang andong dan kendaraan lain sebelumnya. Bukannya nggak ada motor merek lain, tapi cuma BSA yang cocok sama kontur Siantar yang berbukit-bukit. Makanya jadi kendaraan favorit lah dia. Akhirnya tahun 1958 dicoba pakai gandengan. Jadi becak lah dia kayak sekarang ini. Dulu awalnya cuma ada 70 unit BSA. Karena permintaan meningkat, dibawalah rongsokan BSA dari mana-mana buat dirakit di sini. Gagah kali dia kalau udah jalan. Makin banyak karatnya, justru makin keren. Tandanya udah makin tua motornya. Sekarang becak Siantar ini dah masuk jadi cagar budaya. Inilah ikon kota kami. Kalau abang kakak main ke Siantar, cobalah naik becak kami ini sambil keliling kota Siantar. Seru kali lah. Lanjut kita ke soda bada. Cerita soda bada ini punya sejarah panjang di Siantar. Makanya cocok kali memang kalau disebut legendaris.
Soda badak pertama kali dikenalkan sama orang Swiss, Hendrik Surbeck namanya. Pabriknya udah berdiri dari tahun 1916. Jadi kalau dihitung-hitung, udah seabad dia berdiri. Lebih duluan lagi soda badak ini ada ketimbang minuman soda merek internasional itu di Siantar. Pertama kali, masak dulu gula sama airnya sampai jadi sirup. Di tabung-tabung besar inilah semuanya diproses. Ditambahi juga rasa-rasanya. Sebenarnya ada banyak rasa yang dibuat soda badak ini. Tapi yang paling disukai para Siantarmen ini, rasa sarsaparilla. Sarsaparilla ini dibuat dari ekstrak tumbuhan herbal yang berasal dari Meksiko. Oh ya, campuran bahan dan standar rasanya masih sama sejak pabrik berdiri. Inilah rasa tempo dulu yang masih terjaga sampai sekarang. Dulu penjualan soda badak itu cuma di Siantar, Medan, Aceh dan sekitarnya. Sekarang udah sampai Pulau Jawa dan pulau lainnya. Yang pasti soda badak ini punya pecinta fanatik yang buat dia tetap bertahan sampai sekarang. Termasuk aku. Yuk aku ajak kalian wisata murah tapi mengasihkan. Kemana rupanya? Kita tengok sebentar lagi ya. Cerita tentang Siantar nggak habis di becak motor sama soda badaknya aja. Banyak kali yang bisa kubanggakan dari kampung aku ini. Inilah kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Medan. Tahu kalian? Siantar itu pernah dinobatkan jadi kota paling toleran se-Indonesia oleh Setara Institut tahun 2015 lalu. Waktu zaman Belanda, Siantar jadi pusat perdagangan dan pemerintahan karena letaknya yang strategis. Jadi jangan heran kalau macam-macam suku, ras, etnis, agama semua ada di sini. Kami semua hidup damai dan berdampingan. Gak ada yang namanya ribut-ribut cuma karena perbedaan. Rumah kita semuanya Siantar ini. Gak jauh dari kota Siantar, ada air terjun tempat biasa aku main sama kawanku Erna. Suka kami jalan-jalan ke sini. Air terjunnya memang gak tinggi-tinggi kalinya. Tapi kalau ditengok-tengok, keren juga dia. Langsung terjun bebas penat-penat nih terbawa sama airnya. Cocok jadi tempat liburan melepas suntuk. Udaranya sejuk, makin enak sambil nyerebut teh hangat hasil kebun teh Sidamani. Kebunnya gak jauh dari air terjun ini. Jadi habis lihat air terjun, lanjutlah main ke kebun teh.
Sepanjang mata memandang, hijau semua ku tengok. Kalau pas hari libur, banyak yang wisata ke sini. Murah meriah, tapi bukan wisata murahan. Aktivitas pekerja kebun metik teh juga jadi pemandangan yang sayang kalau dilewatkan. Inilah yang selalu buat aku rindu kalau aku merantau ke kota. Alamnya, makanannya, dan semua-semua yang gak bisa aku jumpai di tempat lain. Beruntung kali aku jadi anak Siantar. Aku Yesi, aku bangga jadi anak Siantar. Indonesia, bagus.